Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Siti Sakinah dengan NIM 23307111015. Di sini saya dari program studi Ilmu Administrasi Publik semester 5 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Menurut para ahli, kawasan perkotaan adalah wilayah dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas non-pertanian yang tinggi, dengan infrastruktur dan sistem sosial ekonomi yang kompleks. Ciri khasnya yaitu padat penduduk, dominasi sektor industri dan jasa, serta keberagaman sosial budaya. Untuk contohnya sendiri, jika kita melihat kondisi di ibu kota Jakarta, yang dimana seluruh karakteristik kawasan perkotaan tampak sangat jelas, yaitu Jakarta berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis, pemerintahan, dan ekonomi nasional. Aktivitas masyarakatnya sangat beragam, yang dimana mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga industri kreatif. Namun, di balik kemajuan tersebut, Jakarta juga menghadapi berbagai permasalahan khas kota seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta ketimpangan sosial antara wilayah pusat dan pinggiran. Maka dari itu, bagi saya, Jakarta ini mencerminkan dua sisi dari kota modern, yang dimana satu sisinya Jakarta menunjukkan kemampuan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan teknologi. Namun di sisi lain juga masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan, lingkungan, dan kualitas hidup warganya. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemajuan fisik sebuah kota tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan perlu diarahkan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada teori pertumbuhan kota. Ini menjelaskan bagaimana suatu kota berkembang dari waktu ke waktu akibat pengaruh kegiatan ekonomi, sosial, dan fisik. Salah satunya yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah sektor teori atau teori sektor, yang dimana secara umum teori pertumbuhan kota dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti lokal industri, pusat perdagangan, dan permintaan tenaga kerja. Faktor sosialnya yaitu termasuk migrasi, kebutuhan tempat tinggal, dan stratifikasi sosial masyarakat. Selanjutnya yaitu ada faktor geografis dan kebijakan seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, transportasi, dan peraturan tata ruang. Di sini ada relevansi terhadap fenomena pembangunan kota di Indonesia. Yang pertama, contohnya ada urbanisasi dan konsentrasi ekonomi. Selanjutnya ada relevansi terhadap fenomena pembangunan kota di Indonesia. Yang pertama contohnya yaitu urbanisasi dan konsentrasi ekonomi. Jika kita dilihat dari kota-kota besar yang ada di Indonesia yaitu seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, ini menunjukkan pola pertumbuhan sebagaimana yang dilakukan di aktivitas ekonomi dan peluang kerja konsentrasi di pusat kota, sehingga menarik arus migrasi dan daerah pedesaan. Akibatnya terjadi peningkatan penduduk secara signifikan di kawasan perkotaan, terutama di sektor pusat kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, ada kemacetan dan perluasan wilayah kota. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi, kota mengalami perluasan ke wilayah pinggiran, yang dimana muncul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri dan perumahan di luar pusat kota. Namun, kurangnya infrastruktur, transportasi, dan tata ruang yang terintegrasi menyebabkan masalah kemacetan, terutama pada jalur penghubung antara pusat dan pinggiran kota. Untuk yang terakhirnya, yaitu ada ketimpangan antar wilayah, yang dimana pertumbuhan kota yang tidak merata juga akan menimbulkan ketimpangan antara pusat dan daerah penyangga, yaitu seperti wilayah pusat kota berkembang pesat dengan infrastruktur yang lengkap, sementara wilayah pinggiran sering tertinggal dalam hal pelayanan publik dan fasilitas sosial. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pemerataan pembangunan. Selanjutnya yaitu pentingnya tata ruang dan kebijakan.
Tata ruang dan perencanaan kota merupakan proses pengaturan penggunaan lahan, penataan fungsi kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui perencanaan yang baik, suatu kota dapat berkembang secara teratur, efisien, dan berkelanjutan tanpa merusak daya dukung lingkungan maupun menurunkan kualitas hidup masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu perencanaan kota di Indonesia, penerapan konsep transit. Untuk salah satu contoh nyata praktik tata ruang dan perencanaan kota di Indonesia, salah satunya penerapan konsep Transit Oriented Development atau TOD di Jakarta, yang dimana konsep ini mengintegrasikan sistem transportasi publik dengan perencanaan ruang kota, di mana kawasan di sekitar stasiun MRT, LRT, atau halte dikembangkan menjadi area campuran yang memadukan fungsi hunian, perkantoran, dan perdagangan dalam jarak yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Nah, untuk tujuannya, yang pertama mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, yang kedua meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, yang ketiga mengurangi kemacetan, yang keempat mendorong pola hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga ada beberapa kota lain di Indonesia yang telah mengadopsi perencanaan yang berbasis keberlanjutan, seperti kota Surabaya yang berhasil mengembangkan ruang terbuka hijau, taman kota, dan pengelolaan sampah terpadu. Selain Jakarta dan Surabaya, ada juga kota Bandung dengan program revitalisasi sungai dan jalur pedestrian, serta kota Semarang yang menerapkan perencanaan adaptif untuk menghadapi risiko banjir dan kenaikan muka air di laut. Yang selanjutnya, peran kebijakan publik dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Kebijakan publik merupakan peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan perkotaan di Indonesia. Melalui kebijakan publik ini, pemerintah dapat menentukan arah, strategi, serta prioritas pembangunan kota agar lebih terencana, adil, dan berkelanjutan. Untuk contoh kebijakannya, salah satunya ada program penataan kawasan kumuh atau Kotaku. Nah, di sini salah satu kebijakan perkotaan yang cukup signifikan di Indonesia adalah program kerja Kota Tanpa Kumuh, yang merupakan program nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh perkotaan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Fokus utama dari kebijakan Kotaku adalah peningkatan kualitas pemukiman kumuh seperti penyediaan akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat agar wanita terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan tempat tinggalnya. Yang terakhir ada sinkronisasi perencanaan kota, sehingga program perbaikan permukaan selaras dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Untuk selanjutnya yaitu ada kota-kota di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kemacetan, sampah, pemukiman kumuh, dan ketimpangan sosial. Di sini saya mengambil contohnya untuk kemacetan. Nah, salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah kemacetan lalu lintas, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemacetan bukan hanya menghambat mobilitas penduduk, tetapi juga berdampak pada efisiensi ekonomi, peningkatan polusi udara, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, lemahnya sistem transportasi publik, serta perencanaan tata ruang kota yang kurang terintegrasi antara kawasan pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas kebijakan pembangunan perkotaan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.